Adakah di antara kalian yang pernah membaca teks biografi? Membaca teks biografi memang menarik, apalagi kalian juga bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga dari tokoh yang diceritakan. Nah, pada materi Bahasa Indonesia kelas 10 kali ini, saya mau mengajak kalian mengenal teks biografi. Tunggu dulu. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video setiap kali saya upload video baru. Secara umum, teks biografi dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Dalam struktur teks biografi, kalian akan menemukan sejarah hidup, pengalaman hingga kisah sukses seorang tokoh yang dikisahkan. Adakah di antara kalian yang sering bingung membedakan teks biografi dengan autobiografi? Sebenarnya, antara teks biografi dan autobiografi itu berbeda. Struktur teks biografi ditulis oleh orang lain, sementara teks autobiografi ditulis oleh orang atau tokoh itu sendiri. Sebuah teks biografi yang disampaikan faktual jika berdasarkan fakta atau kenyataan hidup tokoh yang dibahas dalam teks tersebut. Ada beberapa poin penting yang umumnya dibahas pada struktur teks biografi, antara lain latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan tokoh, riwayat pekerjaan tokoh, prestasi tokoh, informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Berikut merupakan ciri-ciri dari teks biografi, diantaranya yang pertama, berisi fakta kisah hidup tokoh yang ditulis. Kedua, berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang menarik. Ketiga, bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Keempat, berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca. Kelima, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. Dan yang terakhir, memiliki struktur baku yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Jenis teks biografi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, berdasarkan penulisnya. Berdasarkan penulisnya, teks biografi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biografi, bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Autobiografi, bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, teks biografi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Bila dalam teks biografi dikisahkan perjalanan hidup atau bagian-bagian perjalanan hidup yang berkesan mengenai tokoh tersebut. Yang kedua, biografi karir. Bila dalam teks biografi hanya membahas perjalanan karir tokoh tersebut hingga mencapai sukses. Yang ketiga, berdasarkan izinnya. Berdasarkan izinnya, teks biografi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama,
Authorized biography. Bila teks biografi tersebut penulisannya mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Yang kedua, unauthorized biography. Bila teks biografi tersebut penulisannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Jenis teks biografi ini biasanya terjadi bila tokoh yang dituliskan telah wafat dan tidak ada anggota keluarga tersebut yang dapat diminta izin. Yang keempat, berdasarkan persoalan yang dibahas, teks biografi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biografi intelektual. Teks biografi ini dibuat melalui berbagai riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Teks biografi jenis ini juga disajikan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Contoh teks biografi intelektual adalah yang kedua, biografi politik. Biografi jenis ini mengisahkan pengalaman hidup seorang tokoh negara dari sudut pandang politik. Sama seperti biografi intelektual, teks biografi politik dilakukan dengan berbagai riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Terkadang, teks biografi politik ini dibuat berdasarkan kepentingan tokoh yang diceritakan. Contoh teks biografi politik adalah yang ketiga, biografi jurnalistik. Biografi jenis ini umumnya ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh-tokoh yang menjadi informan bahan pendukung teks tersebut. Berdasarkan penerbitnya, teks biografi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, buku sendiri. Sesuai namanya, biografi jenis ini dibukukan dengan biaya produksi yang ditanggung sendiri oleh penerbit atau penulisnya. Biasanya, buku biografi yang diterbitkan sendiri memiliki nilai komersial dan diprediksi laku di pasaran. Yang kedua, buku subsidi. Berbeda dengan buku sendiri, biaya produksi biografi ini umumnya ditanggung oleh pihak sponsor, baik secara keseluruhan atau sebagian. Biasanya, biografi yang ditulis memiliki tema spesifik yang ditujukan untuk kalangan terbatas, sehingga kurang komersial. Atau jika biografi yang ditulis memiliki harga yang terlampau tinggi dan diprediksi tidak dijangkau oleh pembeli. Karena teks biografi termasuk teks narasi, struktur teks biografi ini memiliki struktur yang sama dengan teks narasi lainnya, seperti cerpen dan hikayat. Struktur teks biografi umumnya terdiri dari yang pertama, orientasi. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan pengenalan tokoh dan tokoh-tokoh lainnya yang berperan penting dalam hidup tokoh yang dikisahkan dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa penting. Pada bagian ini, penulis memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi.
Peristiwa-peristiwa penting ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam meraih mimpi dan cita-citanya, serta pemecahan masalah yang dilakukan oleh tokoh tersebut sampai ia berhasil menggapai mimpi dan cita-citanya tersebut. Yang ketiga, reorientasi. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Reorientasi ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Teks biografi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Menggunakan kata ganti atau pronomina. Orang ketiga tunggal seperti. Pronomina ini biasanya digunakan secara bergantian dengan menyebutkan nama tokoh. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi mengenai sifat-sifat tokoh secara rinci. Misalnya, untuk mendeskripsikan watak tokoh akan digunakan kata-kata seperti. Selain itu, dalam melakukan deskripsi teks biografi biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat, seperti. Banyak menggunakan kata kerja pasif dalam menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Misalnya, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Misalnya, banyak menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mental untuk menggambarkan peran tokoh. Misalnya, nah, itulah pembahasan materi Bahasa Indonesia kelas 10 mengenai teks biografi. Semoga menjadi referensi untuk kalian ya. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.